Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari kita sama-sama membacanya. Kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur terima kasih kami kehadirat-Mu Tuhan baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Pagi ini Tuhan izinkan kami boleh melihat hari yang baru. Terima kasih Bapa. Pagi ini sebelum beraktivitas kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berkati firman-Mu, berkati hati kami, agar sungguh kebenaran-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita baca pagi ini, saudaraku, terambil dari kitab Yohanes 2 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan berkata, haleluya. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudaraku, firman Tuhan hari ini menunjukkan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang pertama kali ketika ada pesta di Kana. Tuhan Yesus diundang dengan saudara-saudara, dengan Bunda Maria. Nah, ketika yang berpesta itu kehabisan anggur, maka Ibu Yesus, Bunda Maria, menyatakan kepada Tuhan Yesus bahwa mereka kehabisan anggur. Nah, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, belum sampai waktuku. Tetapi ketika itu Yesus menyuruh pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan, yakni dengan penuh, sehingga pelayan-pelayan itu melakukannya. Dan ketika Yesus berkata, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta itu, lalu mereka pun membawanya. Nah, di sini kita lihat ada ketaatan yang dilakukan oleh pelayan-pelayan ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk mengisi tempayan, karena mereka tahu tempayan itu adalah air putih biasa, nah, yang biasanya dipakai untuk pembasuhan. Tetapi Tuhan menyuruh mereka untuk mengisi dengan penuh, lalu mereka melakukannya. Demikian juga ketika air sudah penuh, lalu Tuhan katakan kepada mereka, berikan kepada yang berpesta itu. Kalau mereka pakai logika mereka pada saat itu, barangkali mereka akan takut membawa air putih yang diantarkan kepada yang mempunyai pesta itu, karena biasanya orang Yahudi selalu minum minuman anggur ketika ada pesta. Nah, bukan air putih, tetapi ternyata Tuhan menunjukkan mujizatnya di situ. Air yang dicedok orang itu tadi, ketika mereka mempunyai iman yang teguh, ketika mereka mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, maka terjadilah mujizat bahwa air yang di tempayan tadi berubah menjadi anggur yang baru. Nah, demikian juga saudaraku, kita sering beriman kepada Tuhan itu, kita harus taat dan setia supaya kita benar-benar bisa melihat mujizat-mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau logika kita yang kita pergunakan, sering sekali sudah kita doakan ketika kita sakit, kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Tapi ketika selesai kita berdoa, lalu ada keraguan dalam hati kita, maka itu tidak akan bisa terjadi. Tidak akan terjadi mujizat, saudaraku. Nah, oleh karena itu, mari kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan, lakukan firman Tuhan supaya mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Seperti pelayan-pelayan ini tadi, mereka tidak bertanya mengapa diberikan air putih kepada yang mempunyai pesta itu, karena mereka sendiri yang mengambil airnya tadi, air putih yang benar-benar air putih bersih.
Tetapi ketika Tuhan menyuruh mereka untuk mencedok air itu dan mengantarkannya kepada tukang yang berpesta tadi, mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan ternyata yang pemimpin pesta tadi pun merasakan air anggur yang luar biasa. Kalau kita baca berikutnya, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, luar biasa saudaraku, malah dianggap baik terus. Anggur yang diberikan tadi malah lebih baik dari yang sebelumnya pun, karena Tuhan yang beracara, karena Tuhan yang hadir. Oleh karena itu, ketika kita mempunyai masalah, mari kita undang Tuhan di dalam hidup kita, supaya Tuhan yang beracara. Ketika Tuhan yang beracara dan kita siap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Jadi iman percaya kita harus kita bertindak saudaraku, supaya sungguh-sungguh apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan sejalan dengan kehendak Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Mari jangan kita ragu akan kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan adalah keselamatan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini bahwa mujizat itu ada ketika Tuhan masih ada di dunia ini, dan sampai sekarang pun Tuhan masih mengadakan mujizat itu, masih berlaku sampai kesudahan zaman. Tuhan, terima kasih Bapa, ajaran pimpin kami supaya kami beriman dan bertindak supaya mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah iman percaya kami Tuhan teguhkan senantiasa, supaya Tuhan apa yang kami rindukan seturut dengan kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.